أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Baik, kita jumpa kembali di episode seri pembahasan soal. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis soal yang berkaitan materi bentuk aljabar untuk materi SMP kelas 7 untuk kurikulum merdeka. Ada 4 jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, dan yang ketiga adalah menjodohkan, dan yang keempat adalah isian singkat. Baik, untuk pilihan ganda, nih adik-adik sekalian, umumnya sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pilihan ganda. Baik, untuk soal yang pertama, berikut ini adalah informasi mengenai sekolah kalian yang dinyatakan dalam bentuk variabel. G, itu kita misalkan sebagai banyak guru di sekolah. Kemudian M, banyak guru matematika di sekolah. L, banyak siswa laki-laki di sekolah. Kemudian P itu banyak siswa perempuan di sekolah. Kemudian untuk J itu banyak pelajaran per hari. Kemudian W, waktu per jam pelajaran. Nah, di sini hanya ada satu pilihan yang paling tepat, ya. Hanya ada satu pilihan yang paling tepat. Jadi di sini untuk pilihan ganda hanya ada satu jawaban yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat pernyataan L tambah P yang benar dalam bentuk kalimat adalah, nah, L ini kan menyatakan banyak laki-laki di sekolah. Kemudian P itu banyak siswa perempuan di sekolah. Nah, kalau ini kita gabungkan P tambah L, maka pilihan yang tepat adalah apakah jumlah siswa di sekolah, apakah jumlah guru matematika di sekolah, apakah banyaknya jam pelajaran dalam seminggu, apakah banyaknya guru laki-laki yang mengajar matematik. Nah, dari keempat pilihan yang paling tepat adalah jumlah siswa yang ada di sekolah. Jadi ini pilihannya hanya satu yang paling tepat. Kemudian kita lanjutkan untuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, perhatikan untuk pilihan ganda kompleks ini kalian harus hati-hati karena kemungkinan jawaban di pilihannya itu hanya ada, kita lihat pilihan ganda kompleks, perhatikan di sini. Jadi pilihan ganda kompleks itu adalah apabila pilihannya nanti akan terdiri, kalian boleh memilih jawaban lebih dari satu. Jadi pilihan ganda kompleks ini memungkinkan dalam pilihannya itu lebih dari satu. Contoh ya, soal nomor 2. 4 rekan kerja Rani yang bekerja dalam satu tim yang sama akan mencoba melakukan perhitungan banyaknya ubin. Berikut ini adalah bentuk aljabar yang ditemukan oleh masing-masing rekan kerja Rani. Variabel N menyatakan banyaknya ubin dan variabel S menyatakan ukuran sisi kolam renang. Nah, di sini Joko menuliskan bentuk aljabar untuk banyaknya ubin adalah 4 dalam kurung S ditambah 1. Sedangkan Wisnu N
S tambah S tambah S tambah S tambah 4. Kemudian Rizka 4 dalam kurung S tambah 2, sedangkan Ayu 2 dalam kurung S tambah 2 ditambah 2S. Pertanyaannya adalah, jika ukuran sisi dari kolam renang yang akan dibuat adalah 10 meter, maka banyaknya ubin yang akan digunakan dengan menggunakan semua bentuk aljabar di atas adalah 44 buah ubin. Nah, kalian pilih bentuk aljabar yang paling tepat sehingga menghasilkan banyak ubin 44 buah. Nah, sekarang kita akan memilih dari A, B, C, D ini yang mana yang akan menghasilkan 44. Nah, caranya adalah kita tulis dulu. Jadi kita cek ya untuk pilihan untuk A. Di sini N dalam kurung, maksud saya ulangi, N sama dengan 4 dalam kurung S ditambah 1. Nah, diketahui ukurannya 10 meter. Jadi ini ukurannya 10 meter. Jadi tinggal kita substitusikan 4 dalam kurung S-nya diganti 10 tambah 1. Maka diperoleh 4 dikali 11 sama dengan 44. Berarti A benar. A benar. Sekarang kita cek untuk B. B-nya itu N sama dengan S tambah S tambah S tambah S tambah 4. Ingat S-nya 10. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 4. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 44. Ternyata B benar juga. Sekarang kita cari C. N sama dengan 4 dalam kurung S ditambah 2. Kita ganti S-nya 10, berarti 4 dalam kurung 10 ditambah 2. Sama dengan 4 kali 12. Ini hasilnya adalah 48. C-nya salah. Jadi sekarang kita coba bagian D. Bagian D itu N sama dengan 2 dalam kurung S ditambah 2 ditambah 2 kali S sama dengan 2 dalam kurung 10 ditambah 2 tambah 2 kali 10. Ini hasilnya adalah 10 tambah 2, 12. Ini 24 tambah 20. Maka hasilnya adalah 44. Dengan demikian, yang benar adalah A, B, dan D. Nah, kita pilih yang mana yang paling tepat. Berarti ini kita pilih A dan B benar. Ini bukan. Beda A dan D benar juga. Ini bukan. Jadi jawabannya yang paling benar adalah kita jawab. Silahkan adik-adik sekalian menekan di Google Formulir. Soal ini benar. Soal ini benar. Jadi kalian tidak perlu memilih ini. Dua ini tidak perlu. Jadi ada 2 jawaban yang benar. Gitu untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian untuk soal menjodohkan. Nah, tampilannya di Google Formulir akan seperti ini. Soal menjodohkan. Untuk soal berikut, jodohkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah ini. Jadi ini pertanyaannya. Sedangkan kolomnya ini adalah jawabannya. Nah, ini jawaban. Nah, sekarang kita lihat 6X itu sebenarnya diperoleh dari mana? Kita cari. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa artinya 5 ada tanda begini ya. Tanda ini. Ini artinya 5X pangkat 2 ya. Jadi kita lihat kalau 6X itu ini, nah ini yang paling benar ya. 13 dikurang 7X itu adalah 6X. Langsung tekan saja. Ini benar. Jawaban benar ya. Kemudian ini kita kalikan. Jadi untuk soal yang kedua, 5X kali X tambah 2 itu diperoleh hasil
5x pangkat 2 ditambah 10x. Atau 5 kita kasih tanda begini ya. 5x 2 ditambah 10x. Jadi yang paling benar adalah ini. Jadi kalian jawab di sini. Nih. Nah, itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga. Min 2x dikurangi 3x. Min 2x dikurangi 3x. Hasilnya adalah min 5x. Berarti jawabannya adalah ini. Kemudian yang terakhir untuk soal ini, jawabannya adalah ini. Jadi kalian boleh coba satu persatu sehingga yang bagian ini adalah pertanyaannya, sedangkan bagian ini adalah jawabannya. Kemudian untuk soal yang terakhir, ini soal isian singkat. Jadi di Google Formulir ada keterangan cukup dijawab dengan satu kata jika membutuhkan jawaban berupa kata. Dan jika angka cukup menuliskan angkanya saja tanpa menambahkan satu tanda apapun. Nah contoh, Retno melakukan investasi melalui deposito dengan bunga 4% per tahun. Retno berencana untuk tidak menarik uangnya sepanjang tahun. Retno menuliskan sebuah bentuk aljabar 4M ditambah 2 untuk menyatakan banyaknya uang pada akhir tahun pertama. Tuliskan bentuk aljabar 4M tambah 2 yang ekuivalen dalam bentuk faktor. Jadi kalian cakar dulu di kertas cakaran. Jadi 4M tambah 2. Nah, kita karena minta ditulis dalam bentuk faktor, berarti kita tuliskan di sini, kita keluarkan 2. Kenapa 2? Karena KPK 4 dan 2. FPB 4 dan 2 adalah 2 ya. Jadi kita cari. Jadi kalau kita cari dulu 4, 2. Ini kalau kita bagi 2, hasilnya 2, 1. Kemudian kita bagi 2, 1, 1. Jadi FPB dari 4 dan 2 adalah 2. Nah, kalau dengan demikian kita bisa menuliskan seperti ini. Berarti 4M dibagi 2 menghasilkan 2M. Tambah 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi dengan demikian jawabannya. Jadi langsung jawab saja hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya dijawab, berarti 2 dalam kurung 2M ditambah 1. Itu jawaban isian singkatnya. Baik, untuk memperjelas adik-adik, misalkan saya berikan contoh lain. Misalnya ya, ada soal seperti ini. P ditambah 0,04P. Nah, ini kalau misalnya minta dituliskan dalam bentuk faktor, maka kita lihat di sini ada P, di sini ada P, maka kita tuliskan saja P dalam kurung. Ini kita bagikan. P dibagi dengan P hasilnya adalah 1 tambah 0,0P 0,04P dibagi P hasilnya tinggal 0,04. Jadi inilah jawaban yang ditulis ke dalam lembar jawaban yang ada di Google Formulir tanpa menggunakan tanda apapun. Jadi nanti jawabannya tinggal ditulis P dalam kurung 1 ditambah 0,04. Ini jawaban yang ditulis tanpa menambahkan kata-kata apapun. Jadi singkat jawabannya. Baik, demikian mungkin soal singkat, pembahasan kita singkat. Nantikan bagian kedua untuk membahas materi lain yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan jenis-jenis soal. Pertama adalah pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan dan isian singkat. Demikian, saya akhiri. Salam sehat, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
subscribe, like, and share.